Belakangan ini pengobatan alternatif dari Ida Dayak kian ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Bagaimana tidak, perempuan asal Kalimantan Timur ini dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit dalam sekejap, termasuk patah tulang. Saat mengobati, Ida Dayak menggunakan minyak yang dipercaya bisa membantu penyembuhan. Sebetulnya, pengobatan Ida Dayak tidak memiliki landasan keilmuan. Meski begitu, sama seperti lainnya, pengobatan tradisional lebih dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan medis modern. Tak heran jikalau pengobatan jenis ini semakin berkembang pesat dan digandrungi oleh masyarakat. Jauh sebelum pengobatan modern, jenis pengobatan tradisional sesungguhnya telah diserap oleh masyarakat. Menyebut masyarakat Indonesia di era kerajaan sudah banyak yang memanfaatkan obat-obatan herbal untuk penyembuhan penyakit. Dalam proses ini ada semacam trial dan error. Jika gagal, tidak akan dilanjutkan. Sedangkan jika berhasil, maka akan diteruskan dari ke generasi ke generasi. Sehingga menimbulkan semacam testimoni. Akibat keberadaan testimoni itulah masyarakat percaya kalau pengobatan tradisional memang terbukti ampuh. Dari sinilah pula tertanam di benak oleh masyarakat secara lintas generasi. Seiring waktu, pengobatan modern ala barat masuk ke Indonesia saat masa kolonialisme. Pada titik inilah masyarakat punya dua opsi pengobatan. Pengobatan secara modern atau tradisional. Meski begitu, tetap saja mereka memilih opsi tradisional. Penyebabnya karena mereka masih asing dengan pengobatan modern. Mereka takut terhadap obat-obat kimiawi dan tindakan invasif dokter seperti pembedahan. Selain itu, pengobatan lewat dokter pun dinilai sangat mahal dan aksesnya sulit. Alhasil, masyarakat memilih pengobatan tradisional sebagai opsi terbaik. Dengan cara tradisional, mereka merasa lebih tenang karena sudah terbukti banyak testimoninya dan saat pengobatan dibarengi dengan ayat-ayat keagamaan, khususnya agama Islam, yang membuat mereka lebih tenang. Atas dasar inilah, berbagai macam praktik pengobatan tradisional seperti dukun bayi dan dukun patah tulang di era kolonial tumbuh subur. Jika mengacu pada narasi historis, maka orang-orang yang datang ke Ida Dayak didasarkan pada tumbuhnya rasa asing dan takut kepada pengobatan modern dan juga faktor biaya. Terkait hal yang terakhir, memang sangat logis ketika masyarakat enggan berobat kepada dokter karena masalah uang. Menyebut pada kondisi ini, dukun dinilai lebih unggul karena mampu mengobati berbagai macam penyakit hanya lewat satu orang. Berbeda halnya dengan dokter yang memiliki banyak spesialisasi, sehingga menimbulkan biaya membengkak dan waktu penyembuhan yang lama. Alasan lain dari sisi psikologis adalah munculnya efek placebo dalam diri pasien. Placebo adalah efek psikologis yang membuat otak yakin dirinya sembuh dalam proses pengobatan. Dalam ranah pengobatan tradisional, para penyembuh seperti Ida Dayak memainkan psikologis pasiennya dengan menyebut ayat suci dan meyakinkan si pasien akan pulih seperti sedia kala. Maka secara otomatis otak akan mengontrol rasa sakit dan nyeri pada pasien, sehingga pengobatannya akan sukses. Padahal itu semua hanya semu. Jika sukses, maka muncul testimoni sehingga pengobatan jenis ini akan terus ramai.